Oke. Sip. Ya, sambil menunggu yang lain ya, saya sapa dulu teman-teman semua. Apa kabar? Salam kebajikan. Wei te tung tian. Ancai. Oke, sebentar. Oke. Ya, ternyata ini baru di record aja ya, nggak apa-apa ya. So, langsung aja teman-teman, sambil menunggu kita live ya. Jadi hari ini kita mengusung tema nih teman-teman. Mengusung tema tentang apa? Tentang 7 emosi yang layaknya kita harus kenali gitu ya. Ini ada di kitab Ricci gitu. Jadi kita mengusung tema namanya kenali 7 emosi yang ada di dalam dirimu. Lalu kira-kira apa ya kaitannya sama Ci Yen? Kisah Ci Yen yang cikal bakal nanti kita sembayang Tuhan yang begitu yang sebentar lagi kita akan peringati gitu ya teman-teman. Lalu apa kaitannya nih sama subtema kita hari ini? Ya, baper ala Konghucu. Nah, teman-teman tentunya penasaran kan ya? Maka kalau teman-teman penasaran, kita ikutin terus ya teman-teman sampai habis. Nah, sebelum kita memulai acara, seperti biasa saya ingin menyampaikan aturan mainnya nih teman-teman. Mulai dari jangan lupa untuk rename ya, rename nama dan asal pakin ya, asal pakin ini dari mana. Lalu yang kedua aturan mainnya adalah kalau bisa teman-teman open kamera ya. Jadi kita bisa lebih terkoneksi nih satu sama lain. Jadi kita bisa memberikan energi positif satu sama lain dengan penuh keceriaan. Oke? So, aturan main yang ketiga, jangan lupa untuk jaga jarak pandang ya teman-teman. Jaga jarak pandang supaya matanya nih selama kita sampai kapan nih? 1,5 jam kurang lebih untuk tidak sakit nih matanya. Jadi kita jaga jarak pandang kita untuk tetap sehat nih mata kita ya. Dan pastikan bahwa koneksi teman-teman ini bagus ya, jadi bisa tidak disconnect, tidak keluar masuk, kita bisa menikmati proses jalannya acara dari awal sampai akhir. Gitu ya teman-teman. Bisa di next slide-nya. Oke. Dan tak lupa saya ingin memperkenalkan panitia tim hati yang baik hati. Tim hati yang baik hati gimana ya? Di bulan Juni ini ya. Jadi kita kedatangan Koko Cici baru nih, panitia yang baru mulai dari ketua panitia Alvin Septian Vidya. Halo Koko Alvin. Andre. Ya, halo Pak Andre. Wait tung tian, bro. Senyita. Kancai, baik. Oke. Ini Koko Alvin nih ganteng banget ya guys ya. Jadi energinya luar biasa banget. Lalu tapi lebih ganteng kok Andre. Oke, siap. Seperti nama saya ya, AGS, Andre Ganteng Sedunia. Oke, mantap. Terima kasih. Alvin. Lalu selain ada Koko Alvin sebagai ketua panitia hari ini, ada juga sekretaris ya. Sekretaris kita ini merupakan Cici dari mana ya? Dari Bangka nih. Kira-kira ada yang tahu teman-teman siapa yang di sini dari Bangka? Coba. Ada yang mau unjuk tangan, unjuk jari, unjuk jempol, kiri kanan? Oke. So, ini Cici Jessica. Halo teman-teman semua. Woi, itu tung Tian. Sanca. Ya, terima kasih ya Jess. Dan ini Cici yang nggak kalah manisnya nih teman-teman, manis banget. Orangnya kalau misalnya open kamera, udah open kamera belum ya? Udah ya kira-kira ya. Lalu lanjut lagi, ada sesi acara kita ada 2 orang ya teman-teman. Dua-duanya dari Pontianak dan dua-duanya perempuan. Dan gak kalah cantiknya sama Cici Jessica tadi. Siapa orangnya? Yaitu yang pertama saya perkenalkan Cici Nova. Cici Nova dari Pontianak. Salam kebajikan. Wait, tung Tian. Itu Kak Andre. Halo teman-teman semua. Halo Sancai, iya.
Oke, ini suaranya ini ya merdu sekali ya teman-teman ya. Imut-imut gimana gitu ya. Oke, so yang terakhir, tak lupa kita kenalkan Cici Liana dari Pontianak. Halo Cici Halo Liana. Cici Liana. Halo Koko ganteng teman-teman. Itu Tung Tien. Senyorita. Anjay, oke ya. Dan terakhir yang setelah kita memperkenalkan seluruh panitia, tak lupa kita memperkenalkan narasumber kita yang paling kece, yang kita akan mengulik lebih dalam tentang baper ala Konghucu dikaitkan dengan 7 emosi dan dikaitkan dengan juga kisah Ci Yen yang jika bakal menjadi sembayang Tuan Yang yang kita akan laksanakan sebentar lagi ya teman-teman. Mari kita sambut Wense Andi Gunawan. Wei Tung Tien Wense. Senyorita semuanya. Ya, Sancai. Oke, terima kasih Wense. Sancai. So, setelah perkenalan, teman-teman, mari kita mulai ya dengan sesi doa pembuka oleh Cici Jessica. Silakan. Sebelumnya, terimalah salam keimanan kita. Wite Tung Tien. Sebelum kita memulai acara sesi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kehadirat Huang Tian yang maha besar di tempat yang maha tinggi, sebagai pencipta alam semesta, beserta isinya, dan dengan bimbingan Nabi Agung Konghucu, sebagai genta rohani umat manusia sepanjang masa. Cincai. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tian atas berkah rahmat kasih yang kami terima, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Tree of Confucius pada hari ini. Semoga kiranya acara yang kami laksanakan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kami dalam kehidupan sehari-hari. Jauhkan kami dari sesal penyalahan terhadap sesama manusia dan keluh gerutu kepada Tien. Senantiasa dapat belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Kuatkan iman kami, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta di dalam kehidupan ini. Maha besar Tian Kalik, pencipta alam semesta. Tian senantiasa melindungi kebajikan. Wangi Sangti Wei Tian Yuta. Wangi Sangti Wei Tian Yuta. Sancai. Terimalah kembali salam keimanan kita, Wei Tung Tien. Saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, terima kasih Cici Jessica atau Cici Jessica. Mari kita lanjut setelah pembacaan doa yang dibawakan oleh Cici Jessica. Tak lupa kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci akan yang disampaikan oleh Cici Nova. Saya persilakan Cici Nova. Ya, terima kasih Ko Andre. Sebelumnya, sebelum saya membacakan ayat suci, terimalah salam dalam kebajikan Wei Tung Tien. Seni itu Sancai. Yang pertama ada ayat suci dari Kitab Lici, bab 7, bagian Liyin, bab 2, ayat 19. Apakah yang dinamai perasaan orang itu? Gembira, marah, sedih, cemas, cinta, benci, dan ingin, cicing. Ketujuh perkara ini, orang mampu tanpa perlu belajar. Apa yang dinamai kebenaran atau kewajiban dalam diri manusia itu? Ayat suci yang kedua dari Kitab Mengse, jilid 6a, ayat 10. Mengse berkata, ikan aku menyukai, tapak beruang aku menyukai juga. Tetapi kalau tidak dapat kuperoleh keduanya, akan kulepaskan ikan dan kuambil tapak beruang. Hidup aku menyukai, kebenaran aku menyukai juga. Tetapi kalau tidak dapat kuperoleh keduanya, akan kulepaskan hidup dan kupegang teguh kebenaran. Sekian pembacaan ayat. Saya kembalikan ke MC. Terimalah salam dan kebajikan Wei Tung Tien. Ini Sancai. Oke, terima kasih Cici Nova. Oke, kita mulai masuk ke dalam acara utama kita teman-teman, dan
untuk masuk ke acara ini, saya akan berikan waktu dan tempatnya kepada Koko yang ganteng. Koko Alvin, Koko moderator, silakan. Oke, terima kasih Ko Andre atas kesempatannya. Nah, sebelum mulai sesi, aku ingin menyapa teman-teman sekalian nih, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya dan dalam keadaan semangat semua. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Alvin yang akan memandu sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya nih kalau misalkan kita bisa open cam semua nih dan juga merename kembali nama-namanya nih agar kita bisa saling kenal nih satu sama lain. Oke, kali aja ketika kita open cam kita dapat menemukan muka-muka yang kira-kira bakal jadi jodoh kita kan. Kali aja. Oke. Nah, pada tema kali ini COC mengadakan tema baper ala Konghucu. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak baper itu apa? Coba. Bawa Nah, perasaan. ya, biasanya baper itu kan disebut bawa perasaan ya. Benar. Nah, tapi baper di sini tuh bukan baper sembarangan ya, tapi baper yang dapat membawa perubahan. Baper dapat disingkat juga kan bawa perubahan. Nah, tapi apa sih kaitannya baper ini dengan Hari Tuan yang sedikit lagi bakal kita rayakan kan? Nah, untuk lebih jelasnya nanti bakal kita tanyakan nih ke narasumber kita yang sangat luar biasa kan tentunya, yaitu Unsa Andi Gunawan. Siapa sih yang nggak tahu kan Unsa Andi Gunawan? Sebelumnya saya ingin menyapa Unsa Andi Gunawan nih. Halo Unsa Andi Gunawan, apa kabar? Halo, Alvin, Wetutong Tian. Senyata. Baik. Luar Oke. biasa, harus terus baik ya. Ya, sentencaan. Nah, izinkan saya untuk membacakan profil dari Unsa Gunawan nih. Bisa di next slide-nya. Oke. Sekarang, Unsa Andi Gunawan memiliki pekerjaan sebagai rohaniwan, dosen, dan guru agama Konghucu. Beliau pernah melakukan pendidikan sebagai teknik elektro di Universitas Unika Sugija Pranata, Semarang. Dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan lagi ya, Magister Pendidikan di Universitas PGRI Semarang. Wow, sangat semangat belajarnya ya, Unsa. Nah, beliau juga pernah melakukan pendidikan informal juga. Yang pertama itu ada Certificate Trainer di NNLP Indonesia dan juga Coach di NLP Coach Association Indonesia. Wow. Nah, beliau juga banyak aktif nih dalam bidang keorganisasian. Yang pertama ada bidang pelayanan umat Matakin Pusat Wilayah Jawa Tengah. Kedua ada Wakil Ketua Matakin Jateng. Ketiga, Ketua Yayasan Genta Semesta Kebajikan Semarang. Keempat ada Founder Confucius Wisdom. 5 ada bidang ritual perkumpulan rasa Dharma, Bun Hyantong, Semarang. 6 ada Pelita Semarang. Lalu ada Dewan Fatwa Petanisia Jawa Tengah. 8 ada Kabit Lintas Agama FKDM Jawa Tengah. 9 Ketua MGMP Agama Konghucu SMP Kota Semarang. 10 ada TPK SMP Kota Semarang. 11 ada Komunitas Lintas Agama di Jawa Tengah. Ternyata Unsa Andi juga sangat aktif ya dalam bidang keorganisasian, sangat luar biasa Unsa atas biografinya ini. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai ke paparan materi ini yang akan disampaikan oleh Unsa Andi, aku ingin ngajak teman-teman nih untuk mengisi pertanyaan yang ada di Mentimeter nih, yang nanti linknya akan di-share melewati room chat. Nah, bisa dikirim. Nah, nanti teman-teman bisa akses ya di room chat-nya.
Silakan teman-teman, linknya sudah di-share di room chat ya. Nah, bisa diakses dengan memasukkan kode 55369953. Yuk, teman-teman, diisi. Pertanyaannya simple dan gampang sih. Nah, nanti dari jawaban kalian, kita lihat nih. Baper itu menurut kalian seperti apa sih? Teman-teman semua, tolong dihayati nomornya ya, dicatat, dihayati, diresapi dalam hati, diingat, lalu diketik ya. Jangan dilihat doang ya teman-teman. Oke. Nah, ditunggu nih ya. Kita kasih waktu mungkin berapa? 1 menit ya. Soalnya gampang juga kan. Yuk, kita isi semua nih, teman-teman. Ayo teman-teman diisi. Buat cari tahu nih apa yang teman-teman pahamin soal baper ala Konghucu. Wah, banyak. Ada yang ngisi perasaan, perbuatan, dan perkataan ya teman-teman. Ayo diisi teman-teman. Oke. Nah, oke, terima kasih teman-teman sudah mengisi pertanyaan apa yang kamu pikirkan ketika mendengar baper ala Konghucu. Nah, di sini teman-teman banyak yang memilih lebih ke perkataan ya. Berarti yang kita ucapkan, berarti baper itu apa yang kita ucapkan ya. Tapi berpengaruh juga nggak sih sama perasaan dan perbuatan yang kita lakukan? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan tanya nih ke Unsa Andi, bagaimana sih sebenarnya kaitan antara baper itu dengan hari Tuhan yang sendiri, yang nanti akan diperani oleh Cuyen ya. Kita lebih banyak ke Cuyen, karena dia adalah sosok yang sangat luar biasa. Nah, apa sih kaitannya antara baper dan 7 perasaan itu, 7 emosi kepada hari Tuhan yang itu? Oke, bisa dilanjutkan ke PPT. Oke. Next. Nah, Mas Andi, saya ingin mengawali diskusi ya. Nah, saya ingin tanya nih, ada nggak sih kaitannya rasa baper itu dengan senantiasa apa? Rasa baper kan berarti hati manusia itu senantiasa dilanda gawat ya. Nah, gimana sih bagaimana sih cara kita mengatasi hal seperti itu sesuai dengan diagram yang telah ada ini, Unsa Andi? Tolong perjelasannya. Ya, jadi langsung saya jawab ya. Halo, dengaran suara saya ya? Kedengaran sangat baik. Dengar. Ya. Unsa, silakan. Oke, saya dikasih waktu berapa menit ini? 20 menit. Halo. 20 menit, Unsa Andi. Terima kasih semuanya, Weta Tongtian. Salam hormat saya lihat tadi di sini banyak ada beberapa senior yang hadir dan juga teman-teman Brosis ya, saya manggilnya apa nih, Brosis atau siapa ya? Teman-teman aja ya, teman-teman yang hadir di hari ini, COC hari ini sungguh luar biasa dan temanya menurut saya rada menantang nih buat panitia ke saya, dan ini yang sering saya alami sampai saat ini ya, sampai hari ini juga ketika saya sebagai seorang rohaniwan sering sekali mendengarkan sharing atau curhat dari umat, dan
dan yang terjadi ya kalau kita lihat memang masalah di dalam kehidupan ini banyak paratogen dan luas sekali. Jadi banyak yang sharing kadang masalah dari yang paling sederhana bahkan sampai yang masalah wah saya mau bahkan sampai ke perceraian, bahkan sampai bingung saya mau nikah padahal saya juga belum nikah. Tetapi apa sih yang membedakan ketika orang bisa memilihat sesuatu dengan lebih dalam arti begini. Mungkin saya belum nikah, tapi orang yang sharing sama saya lah baper tadi. Jadi kunci kata-kata kita hari ini adalah bagaimana baper ini kita rubah tadi baper di membuat orang menjadi benar-benar bawa perasaan. Tadi kalau kita lihat dari survei tadi banyak dijawab karena perkataan, ya kan? Berarti kebanyakan akan sakit hati ketika akan mendengar sesuatu hal yang tidak baik. Nah, kalau kita melihat tema hari ini dan kalian bisa lihat di layar itu, di layar PPT yang sudah di-share sama panitia, baper ini sebenarnya kalau kita lihat kenapa sih manusia itu baper? Kalau saya gambarkan ini sebenarnya saya dapat foto ini di Lidang Makin Pekalongan, nggak tahu siapa yang nulis, saya masih cari. Jadi saya minta yang hari ini dengar atau yang membuat tulisan ini, saya izin, saya kemarin foto di Makin Pekalongan, gambarnya sudah jelek banget. Kebetulan panitia tanya tentang tema ini dan menurut saya inilah kunci sebenarnya kenapa manusia itu bisa menjadi baper. Dan tentunya hari ini saya mau tanya dulu lah, siapa yang masih merasa baper. Jadi saya harap pagi ini yang hadir di COC bisa interaktif. Jadi silahkan bisa chat di kolom komentar, yang YouTube juga bisa chat di kolom komentar. Siapa yang hari ini masih baper? Coba siapa. Silakan kalian bisa chat di kolom komentar. Saya masih ada yang baper. Ada yang masih baper hari ini? Saya ya ada yang silakan, nggak usah malu-malu, jadi bisa interaktif supaya nggak membosankan, supaya lebih interaktif, supaya lebih menarik, kita saling belajar, bukan saya yang aja yang bicara, tetapi saya harap teman-teman di sini juga ikut ambil bagian di dalam masalah ini. Siapa yang hari ini masih baper? Atau saya ganti pertanyaannya lebih gampang, siapa yang pernah baper? Ada nggak yang di dalam hidup ini pernah baper, ada nggak? Pernah. Silahkan kalian bisa chat di kolom chat. Casey pernah, Valencia pernah. Saya baper setiap hari, oke. Lapar, oke. Saya juga lapar. Untung tadi sudah makan ya. Siapa yang dalam hidup ini pernah baper? Ya, rata-rata pasti sebenarnya aku ya. Saya yakin semua di dalam hidup ini pernah yang merasakan namanya baper, ya kan? Tadi dikatakan baper kebanyakan kalau tadi karena perkataan ya, artinya. Iya, kebanyakan dari perkataan. Paling banyak karena perkataan. Yes, jadi apa sih hati manusia itu? Kenapa saya gambarkan di sini tadi yang Alvin tanyakan, kenapa hati manusia ini sering dilanda gawat WW dalam bahasa kita? Karena hati tadi itu memang ada dua hal yang saya gambarkan di situ. Kalian bisa lihat bahwa manusia itu sebenarnya sudah diberi namanya di sini dosanya Vivo sama Galaxy A50 aja. Sama nih, banyak Oppo itu lama itu. Ada yang tolong bisa dimut itu. Ada yang hati yang punya watak sejati dan juga punya cicing tadi yang telah disampaikan oleh pembaca ayat. Manusia pasti punya cinta kasih, kebenaran, sila bijaksana. Kita seringlah, hampir setiap rohaniwan pasti akan bicara tentang ini, dan memang inilah yang ada di dalam hidup kita yang harus kita kembangkan. Tetapi yang kadang jarang dibahas adalah cicingnya. Dan sedangkan masalah di dalam kehidupan itu tidak lepas dari ini. Kalau kalian sadari, kita sadari hari ini, tadi yang masih merasa cemas, masih deg-degan baca doa, yang deg-degan buka acara hari ini, dan mungkin yang hari ini masih ada masalah, sebenarnya nggak lepas dari namanya cicing. Siapa sih yang di sini yang nggak pernah senang? Pasti semua pernah ya. Siapa yang hari ini masih marah sama orang tua, marah sama pacar, atau marah sama siapapun? Siapa yang nggak pernah marah? Semua pasti pernah marah. Siapa yang nggak pernah sedih? Semua pernah sedih.
Pernah takut, pernah cinta, pernah benci, pernah nafsu. Kalau di dalam Lici dibagi lagi, gembira, marah, sedih. Senangnya jadi dibagi menjadi 4. Jadi marah, sedih, takut, benci, cinta, dan nafsu. Cemas ya, satu ini cemas ya. Dalam cicing tadi intinya 7 inilah yang harusnya kita kendalikan. Manusia boleh senang nggak? Boleh pasti. Manusia boleh marah nggak? Boleh, kita boleh marah kok. Boleh sedih nggak? Pernah sedih nggak? Boleh, manusia boleh sedih. Memang hati kita ini punya cicing tadi, 7 tadi itu memang ada di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Sampai kapan? Anytime, sampai kapan aja, sampai kita nanti menutup hidup. 7 perasaan dan 4 watak jati ini tetap ada di dalam hidup kita. Orang pasti merasakan 7 ini. Nah, kalau saya gambarkan, kenapa dilanda gawat? Karena 2 hal ini biasanya saling apa ya? Saling melengkapi, dalam arti seperti ini. Ketika orang tidak punya cicing, pasti semangat hidupnya akan klo-klo lah kalau bahasa Jawa. Tetapi ketika manusia lupa akan cicingnya terlalu mendominasi, menjadi masalah. Jadi seperti kalau kita bayangkan seperti yin dan yang. Ini tuh selalu dinamis. Nah, tinggal kita mau mana yang lebih mempengaruhi, apakah cicingnya yang lebih besar atau watak sejatinya yang lebih dibina lebih besar. Jadi watak sejati ini akan menjadi bahaya kalau nggak dibina, apalagi sampai dibinasakan. Kebanyakan manusia menjadi masalah karena cicingnya terlalu besar, mendominasi, watak sejatinya bukan terbina, bahkan mungkin terbinasakan. Di dalam kehidupan ini sudah punya sudah punya sinyal. Sebenarnya hati manusia itu pasti baik lah. Saya mau tanya, kebanyakan anak-anak sekolah ya, siapa yang pernah nyontek lah di sini? Pernah nggak? Pernah, Benso. Ya. Silahkan chat, nggak apa-apa kalau ada lose di sini nggak apa-apa. Saya juga pernah nyontek kok dulu kok. Pernah, Benso. Sering. Siapa yang pernah nyontek ketika pembelajaran atau kuliah copy paste? Bikin makalah Datang yang ketawanya kerasa sih, pastenya paling banyak. Siapa yang pernah nyontek? Saya bilang pernah nyontek di kelas. Kalau sekarang sih kelas online aman ya. Zaman dulu waktu kalian masih sekolah, siapa yang pernah setuju? Oh loh, saya selalu ya. Ya mohon ampun loh. Jadi kita di dalam hidup ini pasti kita pernah nyontek. Apa sih yang dirasakan ketika pertama kalian nyontek itu, apa yang dirasakan? Tenang, cinta. Gemeter sih, agak takut gitu. Takut kan? Ya berarti ini loh, ada satu hal nih. Manusia takut nih sebenarnya. Takut dosa. Akhirnya ingat takut dosa ketahuan juga, aja. Ya, jadi takut ketahuan ya. Sebenarnya manusia itu punya nafsu cicing tadi jalan. Apa sih orang menjalankan nyontek karena dia ingin supaya nilainya bagus. Tetapi di sisi lain manusia punya sisi kebenaran di dalam itu. Akan keluar namanya sisi kebenaran ini akan mempengaruhi takut yang positif tadi. Takut itu sebenarnya sinyal loh. Sinyal supaya kita ada hati kebenaran di dalam hati kita. Dan ini sebenarnya saling berhubungan. Tapi yang benar adalah ketika kita takut karena kebenaran ya jangan nyontek. Tapi yang terjadi adalah sudah nggak ketahuan, besok nyontek lagi kan itu. Jadi satu ketagihan yang akhirnya yang dominasi adalah nafsunya aja, nafsunya untuk naik nilai bagus, dan akhirnya sisi kebenaran di dalam hidup kita ini berkurang, bahkan mungkin akhirnya jadi kebiasaan. Udah nggak usah belajar lah, besok nyontek selesai, buat KPN selesai, ya kan? Tugas tinggal copy paste, edit selesai. Itu yang terjadi. Kita nggak usah bicara yang terlalu muluk-muluk kejauhan. Yang di dalam kehidupan sehari-hari aja seperti itu. Saya yakin yang di luar sana koruptor-koruptor juga seperti itu. Ketika mereka mau korupsi pertama kali, yang dirasakan juga pasti takut, cemas, bingung dan sebagainya, karena dia punya rasa kebenaran di dalam hidup. Tapi yang terjadi, mereka yang mendominasi adalah cicingnya. Coba kalian refleksikan hari ini. Masalah di dalam kehidupan itu nggak akan jauh-jauh dari kita tidak bisa mengendalikan namanya teaching, dan kita tidak mengembangkan yang 4 tadi. Kalau kita manusia sudah bisa seperti itu, sudah bisa mengendalikan
cicingnya kemudian kita bisa membina watak jati kita, maka kita akan berada di posisi yang kita sering dengar di bahasa ayat namanya chung chung bahkan chung hyuk. Ya kalau orang sudah bisa seperti itu, hasilnya apa? Makanya menjadi wucang itu dapat dipercaya di dalam kehidupan. Seperti keteladanan Jien yang kita pelajari hari ini. Kenapa sih Jien sangat dihormati sampai hari ini? Boleh di next slide-nya. Kalau kita lihat Jien itu sejarahnya seperti ini, saya akan review aja sedikit, nanti kalian bisa baca lah di internet ya sejarahnya, bahkan mungkin nanti dari panitia juga dari Matakin pasti akan mengeluarkan mungkin cerita atau video, nanti kita tunggu aja. Yang pasti kita punya banyak referensi. Kalau kita sedikit merefresh tentang Jien, dia seorang muda yang punya punya pengaruh bagus, punya semangat belajar bagus, yang pasti kerjanya bagus. Akhirnya dia punya tujuan yang baik untuk sesuatu yang lebih besar supaya negerinya, negara Zhou itu semakin baik. Makanya dia sering memberikan nasihat yang baik kepada rajanya. Tetapi di sisi lain dia ada satu menteri yang akhirnya tidak suka dengan, pasti seperti itu di dalam kehidupan. Kalau kita mungkin kalian yang kerja, kalian yang sekolah, kalian yang kuliah, ketika kalian menjadi orang yang baik, bahkan yang terbaik, pasti musuhnya banyak. Ya kan? Netizen lah itu. Lambe turah itu kan pasti netizen itu kalau lihat sesuatu yang positif pasti akan dimusuhi. Ya itulah kehidupan. Ya karena mereka hanya dipengaruhi oleh cicing-cicing yang besar. Tetapi mereka tidak mengembangkan tadi watak jatinya tadi. Next. Ini nanti ada sedikit komik. Kita ingat aja sih sedikit keteladanan Jien. Akhirnya menteri itu disuap oleh raja negara lain, mempengaruhi raja, bahkan rajanya sampai meninggal di pengasingan. Dan anak rajanya yang ketika dikasih saja sama Jien tetap tidak bisa menerima, bahkan akhirnya Jien diasingkan lagi kan. Dan next. Saya cuma cerita garis besarnya aja, nanti kalian bisa bacanya. Setelah itu akhirnya Jien setelah 20 tahun ya, jadi 20 tahun itu bukan satu pertimbangan yang cepat, tapi sudah pertimbangan yang dalam. Jien akhirnya menenggelamkan dirinya dan membuat dirinya sebagai tugu peringatan lah. Kalau orang kita bahasa kita mengatakan bahwa Jien itu sebagai tugu peringatan pada saat sembahyang Tuanjang. Jadi kita tadi kebalik, bukan Jien terus ada Tuanjang, enggak, kebalik. Tuan ini sudah ada bagi umat Konghucu itu satu sembahyang besar kepada Tien di musim panas yang kita biasa jalankan tanggal jam di masa Use ya. Jadi jam 11 sampai jam 1 di situ daya tarik saking kuatnya, matahari sangat ekstrim, makanya kalau dalam bahasa kita ini sembahyang eling dan takwa supaya kita ingat sama Tien. Bahkan kalau di daerah-daerah biasanya pada mendirikan telur, mandi di sungai, mandi di laut, supaya karena diyakini hari ini yang sangat baik. Nah pada saat itu Jien menjadikan dirinya sebagai tugu peringatan supaya orang ingat bahwa dia itu menyukai kebenaran dan bahkan akan melepaskan hidupnya untuk sesuatu yang lebih baik, yaitu sebagai tugu peringatan supaya ingat bahwa kebenaran itu masih ada dan apa yang dilaksanakan pemerintahan waktu itu tidak benar. Nah, pada saat itu akhirnya banyak orang dan nelayan membantu Jien, banyak nelayan yang akhirnya mereka melempar ketan dengan yang sekarang menjadi makanan yang paling enak. Ya saya juga suka ya. Siapa yang suka bakcang hari ini? Atau nggak pada suka? Saya suka, Ustaz. Suka pasti. Yang hari ini ya, akhirnya kita kenal dengan ada simbol makanan bakcang. Itulah hebatnya umat Konghucu. Pembelajaran supaya ingat momentum sesuatu hal dikasih simbol dengan makanan bakcang yang kadang budaya sekarang orang ingatnya sembahyang bakcang. Padahal ini terus sembahyang Jien, bukan, ini sembahyang Tuanjang bagi umat Konghucu. Jien inilah yang harusnya kita teladani, bahwa Jien waktu itu baper enggak? Ya baper, dia pasti sedih ketika rajanya tidak bisa menerima apa yang dia berikan. Nasihatnya dia memberikan, dia takut supaya negerinya menjadi kacau. Pasti Jien juga pertamanya baper. Tapi baper yang dijalankan Jien ini bukan baper terus lari ke negeri lain, karena kita lihat
cara kita salah satu pemerintah negara itu adalah tidak keluar dari negara kita kan, tanah air harus dijaga dari generasi ke generasi. Kita sering dengar ayat itu. Kita tidak boleh meninggalkan itu hanya untuk kepentingan pribadi. Jian tetap bertahan, tetap berusaha untuk supaya negerinya baik, supaya rajanya sadar dan akhirnya dia menceburkan diri sebagai tugu peringatan supaya orang-orang di berikutnya mengingat Jian sebagai seseorang yang baper. Jadi bapernya bukan bawa perasaan, tapi dia membawa sebuah perubahan yang lebih baik, membawa sebuah tugu peringatan sebagai tugu peringatan yang akhirnya membawa perubahan. Akhirnya kita ingat bahwa apa yang dilakukan Jian, apa yang disarankan oleh Jian itu sesuatu yang baik. Dan sampai hari ini kita percaya bahwa Jian adalah seorang Cuince yang bisa kita percaya, bahkan kita hormati sampai hari ini sebagai tadi tubuh peringatan ketika pelaksanaan sembahyang Tuanjang bagi umat Konghucu. Jadi ingat sekali lagi bisa kalian tulis supaya kita ingat baper itu apa? Boleh ditulis baper apa? Bagi umat Konghucu baper apa? Apakah masih bawa perasaan atau bawa perubahan? Tadi hari ini yang tadi baper, jadi silahkan tulis sekarang sudah berani berkomitmen bahwa baper itu apa? Silahkan tulis. Apa masih bawa perasaan apa mau bawa perubahan? Perubahan, perubahan. Silakan tulis supaya ingat. Kalau kita tulis itu kita berani berjanji loh. Kalau oke ya, silahkan kalian berkomitmen sama diri sendiri yang hari ini lagi baper. Jangan hanya bawa perasaan, tetapi perasaan ini harus kita kendalikan, harus kita kembangkan menjadi watak jati yang baik, dan akhirnya kita menjadi generasi perubahan. Kita bisa membawa perubahan yang lebih baik dari siapa? Untuk dari kita sendiri dulu yang paling gampang, keluarga. Makin kalian mau nggak mau itu adalah satu perubahan kecil yang akhirnya bisa membuat negara kita lebih baik sebagai bentuk keteladanan yang bisa kita pelajari Jian tentang mencintai sebuah negara. Mungkin itu sedikit dari saya yang bisa kita sharing nanti. Baik, terima kasih Bung Sandi atas penjelasannya. Dapat saya coba simpulkan mungkin ya. Yang tadi disampaikan berkaitan dengan baper. Nah, kenapa manusia itu senantiasa bisa baper ya? Itu karena manusia diliputi dengan watak sejati dan nafsu ya, Sandi ya. Nah, di mana setiap manusia kan pasti mempunyai watak sejati, cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan nafsu juga ada senang, marah, sedih, takut, cinta, benci, dan juga rasa ingin ya. Dimana ketika kita merasakan baper, berarti perasaan kita itu masih berada pada sisi nafsu itu ya, Unse? Seperti itu? Ya itu tadi nafsu, dan ini sesuatu yang tidak bisa dialektika komplementer lah. Mereka saling melengkapi, bisa dilihat satu sisi ketika tadi. Makanya saya tadi di awal, kenapa kok banyak umat, bahkan rohaniwan yang sharing ke saya tentang masalah, misalnya paling simpel lah, tentang masalah pernikahan. Saya belum nikah kok, ditanyai tentang pernikahan gitu kan. Apa sih bedanya? Bedanya mereka lagi baper tadi. Mereka masih di sisinya yang terlalu dominan, sedangkan saya di posisi yang netral. Jadi saya tinggal mengarahkan mereka ke posisi tengah, selesai kan. Tinggal mau nggak yang diarahkan itu membawa perubahan bagi dirinya sendiri. Jadi benar yang Alvin katakan, memang ini yang terlalu dominan itu nggak baik. Cicing ini terlalu dominan itu nggak baik. Ya jatuh cinta lah, siapa yang pernah jatuh cinta di sini? Wah kalau nggak pernah, kasihan sekali. Siapa yang pernah jatuh cinta di sini? Apa yang hari ini masih jatuh cinta ada nggak? Atau yang di PHP jangan-jangan Bob ya nggak ya Bob? Apa yang hari ini? Oh saya cinta sama siapa dia? Ya yang hari ini masih jatuh cinta, hati-hati. Hati-hati, maksudnya jatuh cinta itu apalagi di usia kalian yang masih muda, ketika cintanya masih benar-benar, ya tadi kadang ada istilah cinta itu buta, ya betul, karena cicingnya ini akhirnya membutakan sesuatu. Akhirnya tidak bisa melihat dari sisi netral. Wajar enggak? Wajar sih manusia pasti itu. Apalagi ketika masih umur muda, gejolaknya masih tinggi. Itu sesuatu yang alamiah lah. Tapi hari ini saya kasih kuncinya. Jadi kalau lagi cicingnya tinggi, lihat gambar ini diinget nih, di capture, copy paste nggak apa-apa, tempelin ke sini.
Ya, coba dipegang jidatnya nih, diambil tempelin ke sini. Ingat kalau kita lagi cicingnya tinggi, ingat seperti ini. Jadi ketika kita terlalu dominan ke sana, kita balik lagi ke sisi tengah aja lah. Tengah-tengah dulu, nggak usah cong aja dulu sudah bagus gitu loh. Ya kan, dari situ adalah awal perubahan supaya kita yang bawa perasaan menjadi bawa perubahan. Mungkin seperti itu, Alvin. Oke, baik. Terima kasih, Unsa. Jadi, keteladanan Chuyen itu patut kita tiru ya, Unsa, karena beliau itu tidak, ketika dia mengambil keputusan, dia tidak hanya mempersoalkan hidup dengan diliputi oleh cicing itu, 7 nafsu itu ya. Tapi dia juga memikirkan tentang watak sejatinya. Yang juga tidak dilakukan. Tapi dia juga memikirkan. Ya, di awalnya kan kalau kita lihat tadi, ya Jian juga pernah merasa kecewa, takut. Tapi akhirnya dia bisa mengendalikan itu. Karena manusia pasti punya tadi. Kalau enggak punya cicing juga bukan manusia yang lengkap. Manusia pasti punya ini. Jadi cicing ini anytime, anywhere, bisa bergejolak enggak? Bahasanya apa ya? Bergejolak aja lah. Bereaksi lah dengan sesuatu hal, ya pasti. Tapi ketika kita akhirnya menyadari ini sedang terlalu dominan, kita berubah lagi ke tadi, bahwa perubahan tadi, bahwa perasaan ini boleh cukup, tahu ini bahwa perasaan, balik aja bahwa perubahan menjadi yang lebih baik. Kajian akhirnya dia menjadikan tubuhnya sebagai tubuh peringatan bahwa ini loh kebenaran yang harus kita pegang teguh. Nah, inilah yang harus kita sadari sampai hari ini, bahwa kita sadarilah, kita sadar aja, kalau ingat aja parah, ingat aja gampang tinggal dapatnya. Tapi yang paling dalam adalah kita menyadari bahwa manusia itu punya cicing, nggak bisa dilawan, nggak bisa dimatikan. Tapi kita sadar ketika cicing kita terlalu dominan, ayo cepat balik ke posisi yang tengah aja. Dan kita kembangkan tadi yang 4 tadi. Otomatis kalau kita tengahnya jalan akan seimbang kok, harmonis kok. Itu sih, Alvin, silakan. Oke, baik, terima kasih atas materinya Unsa Andi yang sangat luar biasa tentunya. Nah, bagi teman-teman nih yang ingin bertanya dan masih bingung gimana sih, kenapa sih manusia itu bisa baper, atau ada nggak sih kaitannya baper dengan Chuyen, yang masih bingung nih bisa ditanyakan langsung nih ke Unsa atau bisa diketik di room chat, dipersilakan sekali ya. Mungkin sambil menunggu yang lain bertanya ya, Unsa, saya bisa mengawali dulu ya, Unsa. Nah, tindakan Chuyen untuk mengakhiri hidupnya itu termasuk laku bakti tidak sih, Unsa? Ya. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Tadi kalau kita melihat bahwa Jian itu bukan orang yang gerusa-gerusu, apa ya bahasa Indonesianya, itu cepat-cepat membuat satu keputusan tanpa berpikir panjang. Jian itu sudah tadi kalau kita lihat sekilas, nanti kalian bisa cari referensinya, dia sudah 20 tahun loh diasingkan, bukan suatu waktu yang sempit, bukan suatu waktu yang singkat untuk dia akhirnya memutuskan hidupnya untuk menjadi tubuh peringatan sebagai bentuk supaya orang ingat akan kebenaran, sebenarnya seperti itu. Jadi pertanyaannya saya lupa. Laku bakti ya. Ya, tadi makanya dia menjalankan itu sebagai laku bakti yang lebih besar nih untuk negaranya. Jadi bukan hanya sekedar misalnya saya putus cinta akhirnya baper. Bahkan ada yang bunuh diri itu di Korea banyak seperti itu. Jangan kebanyakan nonton itu ya, jangan kebanyakan nonton drakor sampai ke bawah itu ya. Jadi ketika kita cicingnya bereaksi ini, coba kita jangan buru-buru mengambil suatu keputusan supaya kita sadar sebenarnya. Jadi Jian ini juga sudah 20 tahun nih menjalankan itu. Dia untuk mewujudkan gimana sih supaya negara ini lebih baik, dia sudah merasakan tadi baper, akhirnya dia membawa suatu perubahan dengan, saya akan menjadikan tubuh saya sebagai tubuh peringatan supaya orang ingat akan kebenaran. Seorang akan ingat bahwa kebenaran itu harus bisa tetap ditegakkan, dan toh akhirnya hasilnya sampai sekarang juga Jian sangat dihormati karena apa yang dia lakukan itu bukan sekedar emosi sesaat,
tetapi satu bentuk laku bakti yang lebih besar untuk sebuah negara. Alvin, menurut saya sih seperti itu. Baik, terima kasih, Unsa. Teman-teman, jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan. Wensa Andi, ini ada pertanyaan di room chat nih, Wensa. Ya. Apa contoh tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan emosi atau perasaan kita selain hanya diingat untuk tetap cung? Mohon tanggapannya, Wensa. Contoh bapernya yang pernah dirasakan penanya apa itu? Siapa itu namanya? Boleh open mic aja nggak apa-apa? Silakan open mic yang bertanya. Halo Wensa, Jangan malu-malu, kita sama-sama belajar. Ya, silakan. Ya, Nova mau nanya itu. Contoh tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan emosi atau perasaan kita gitu loh, Wensa. Selain hanya diingat gitu untuk tetap cung seperti kata Wensa tadi. Kamu pernah baper nggak, Nova? Pernah dong, Wensa. Apa contoh bapernya? Dikatain orang misalnya gitu kan. Kita bawa Ya, oke. gitu. Langsung aja kita ke contoh masalah. Jadi supaya lebih jelas. Contohnya apa, Nova? Yang paling bikin, aduh sakit hati banget aku. Apa ya? Boleh deh disaring. Nggak ingat Wensa, tapi ingat pernah baper gitu loh. Masalahnya nggak ingat dah. Iya. Contoh bapernya apa yang pernah kamu ingat sampai sekarang? Belum selesai bapernya apa? Enggak sih, sekarang sih enggak. Mungkin yang lebih sering dirasain sama anak muda ya, Wensa. Apa masuk ke pembulian dan lain-lain ya, Wensa? Ya, contohnya apa? Oh, pembulian gitu, paling iya sih. Pembulian lah ya. Contoh. Contoh paling ini kita ambil bullying lah ya di dalam sekolah ataupun di teman. Perlu disadari sih teman-teman di sini bahwa di dunia ini nggak ada orang yang benar-benar suka 100%. Kita kembali ke Yinjang aja. Teologi kita itu Yinjang. Apakah ada yang nggak suka sama saya? Pasti ada. Jelas. Nggak mungkin 100% orang suka sama saya. Tapi ada nggak orang yang suka sama saya? Dengan saya bicara seperti ini aja, ada orang yang like, tantangan apa enggak? Ada, oh iya, itu manusiawi menurut saya. Jadi itulah kehidupan yang harus kita sadari. Makanya tadi saya bilang, ini bukan hanya diingat, ditempelin, tapi kita sadari bahwa kita itu punya di dalam kehidupan itu ya memang seperti itu. Ada orang yang suka, ada orang yang enggak. So kalau saya ketika dibully akan sesuatu hal, saya akan semakin kita membela diri akan kita semakin goblok, kelihatan bodoh lah, ya kan? Namanya orang nggak suka sama kita, apa yang kita bicarakan pasti jelek. Contoh seperti ini, saya suka sama Bobby misalnya, ya kan, temenan nih sama Bobby nih. Bobby kan tuh di depan saya cuma kata, Bob kamu kan tuh Bob, gitu kan ya, yang simpel nih, ya kan. Tapi saya benci sama Alvin nih. Alvin baru beri parfum jutaan rupiah nih. Dia pakai parfum di depan saya. Wah, ini parfum baunya kayak apa? Padahal harganya jutaan rupiah. Ya kan? Ketika kita menghadapi seperti itu, kalau saya buktikan aja. Ketika kamu dibully akan suatu hal, coba kamu membela diri kepada orang yang nggak suka sama kamu, itu konyol. Kalau saya akan, kalau gampang bahasa simpelnya gini, pasti kalian sampai emosi pingin nampar orang. Jadi jangan nampar orang pakai tangan kita, tapi tampallah orang dengan tangan mereka sendiri. Dengan apa? Dengan kita buktikan aja yang terbaik. Kalau saya sih seperti itu. Everything sesuatu hal. Banyak enggak yang hal orang yang tenan kayak gini ya. Saya cuma diem dan saya akan belajar, saya buktikan yang lebih baik. Buatlah orang mereka menampar dengan tangan mereka sendiri, jangan sampai kita menampar dengan tangan kita, gitu aja sih. Bahasa kasarnya seperti itu. Bisa diterima enggak? Nanti kalau masih banyak galau itu ada sobat jinse yang bisa bantu. Oke, Wensa, terima kasih jawabannya. Ya intinya gitu, nah jangan diambil pusing lah. Yaitu tadi ketika kita dominan cicingnya, hidup kita kacau. Ya sudah, orang mau bicara kita emosi sesaat boleh, mau emosi boleh lah. Tapi kita sadar tadi, bukan ingat dalam arti bukan hanya ingat secara kognitif, tetapi ingat secara sadar. Oh ya, saya akan buktikan. Misalnya saya benci sama orang, saya nggak akan menampar pakai tangan saya, biar mereka nampar pakai diri saya, pakai tangan mereka sendiri. Dengan apa ya? Kita buktikan aja kalau kita
apa yang mereka katakan itu salah dengan satu perbuatan yang baik, tentu itu aja. Unsa mau nanya lagi nih. Ya. Kenapa sih Cuyen itu dia sangat dihormati oleh masyarakat pada waktu itu? Ya. Apakah Gini, kita boleh untuk mengikuti langkah seperti Cuyen itu? Kalau saya bilang kenapa Cuyen dihormati, dia sampai sekarang kita mengenai karena apa yang dia lakukan akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipercaya bahwa itu satu kebenaran. Boleh nggak kita mengikuti? Boleh, harus, tapi jangan bunuh dirinya lah. Yang kita lakukan tadi perbuatan yang baiknya. Kita nggak perlu sampai konyol bunuh diri karena putus cinta, kan konyol. Konyol kan maksudnya. Tadi karena cinta itu adalah bagian dari 7 perasaan yang harus dikendalikan sebenarnya. Makanya kita kalau jatuh cinta jangan sampai buta tuh. Semua akhirnya patah hati dan sebagainya, galau boleh sebentar, habis itu bapernya bawa perubahan. Cuyen harus kita teladani dengan cara yang sekarang lah. Kita nggak harus dalam arti begini. Meneladani itu bukan sekonyong-konyong dalam arti harus mentah-mentah orang yang menjadi tugu peringatan, akhirnya kita jadi tugu peringatan. Ya kalau yang kamu lakukan itu benar. Kalau enggak malah diketawain orang. Dibully orang malah yang perlu kita lakukan sekarang adalah meneladani Cuyen itu bahwa kita harus memegang teguh kebenaran sih, intinya seperti itu aja. Nah, dengan apa? Dengan sepenuh hati, sepenuh laku perbuatan yang bisa kita lakukan sebenarnya. Enggak cuma hanya karena baper sesaat terus kita berbuat tidak berpikir panjang. Cuyen sudah menjalankan itu, memikirkan itu dengan satu kesadaran yang tinggi, bukan karena tadi seperti dibully orang terus kita marahnya bertekad diamin aja lah, Cuyen sudah kita lakukan aja yang terbaik lah. Lakukan yang terbaik itu kita yang harus teladani Cuyen untuk dalam kehidupan kita sekarang. Nggak usah yang muluk-muluk lah, kehidupan kita yang paling sederhana yang kita jalani sehari-hari aja itu dulu. Apa harus menjalani yang terbaik? Kenapa kita harus, misalnya kalian yang masih kuliah, kenapa kok saya harus kuliah yang terbaik? Terbaik menurut kita ya, kita nggak usah compare dengan yang lain, tetapi explore diri kita yang terbaik. Kita nggak usah membandingkan, saya sama Bobi pasti beda. Ya, Bob? Saya sama Alvin pasti beda. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Manusia pasti punya itu, kita harus sadar itu. Nah, yang perlu kita tingkatkan adalah kemampuan kita. Belajar, makanya bukan cuma penting belajar lah. Nggak usah diambil paper, belajar aja yang terbaik. Apapun posisinya ya, maksudnya dalam arti belajar bukan harus terus orang semuanya pinter matematika ya kacau juga. Manusia pasti punya passion, punya karakteristik berbeda-beda, punya kelebihan masing-masing. Nah itulah yang perlu kita kembangkan, dan itulah semangat Cuyen tadi. Kebenaran itu adalah misalnya apa? Kebenarannya ya kita mau melakukan yang terbaik untuk siapa? Kalian yang tahu sendiri. Menurut saya seperti itu. Semangat itu memang harus kita teladani, tapi bukan konyol. Sewaktu kita harus jadi tugu peringatan semua, jadinya kan itu konyol. Menurut saya sih itu, Arvin. Jadi dapat disimpulkan seperti ini kali ya, Unsa. Jadi baper Cuyen itu bukan untuk dirinya pribadi ya, bukan masalah dirinya pribadi, tapi untuk kepentingan orang banyak ya, Unsa ya. Pada masa itu, karena waktu itu kan Raja tidak berperan sebagai mestinya lah ya, tidak berperan atau tidak menjalankan watak sejati yang telah difirmankan Tuhan itu ya. Makanya Cuyen melakukan hal seperti itu untuk memberikan perubahan ya, Unsa ya. Iya, Bapak sesuai tema kita tadi bahwa perasaan itu dikelola yang baik akan membawa suatu perubahan. Oke. Ya seperti tadi kita dibully, kita bawa perasaan, ya udah kita kelola aja, kita harus berubah yang lebih baik, kita bawa perubahan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Kita dikatakan goblok misalnya matematika, ya sudah kalau memang kita mau berubah ya kita belajar yang lebih baik, kan itu perubahan dari diri kita kan, seperti itu kan. Misalnya dikatain wah itu kalau saya seperti itu, saya akan sesuatu yang jelek itu akan memotivasi saya untuk merubah lebih baik. Bukan kalau saya galau, baper, marah, so what gitu loh. Kalau orang yang nggak suka sama kita nggak usah dimarahin, kita nggak usah protes, mereka akan semakin, mereka tujuannya supaya kita marah kok. Kenapa malah kita terlalu bodoh kalau kita mengikuti apa yang mereka mau? Saya akan buktikan aja lebih baik. Tanpa harus kita mengcompare dengan orang lain, karena manusia itu pasti punya, bagi saya everyone itu pasti, everyone is number one lah. Number one-nya apa ya, kita harus temukan masing-masing. Baik, terima kasih banyak Unsa atas penjelasannya. Nah,
teman-teman masih ada yang mau bertanya tidak? Oh ya, saya ingin bertanya, Wenso. Ya, Bob. Jadi kan gini, misalnya dalam sebuah pertemanan gitu kan, ya seringkali ada bercanda, ada konflik gitu. Nah, seringkali kayak salah paham gitu. Misalnya saya ngejak Wensa, terus Wensa marah ke saya, terus saya bilang, wih gitu aja baper, gitu aja. Sebenarnya kayak gitu itu gimana ya sudut pandang dari Konghucu gitu, kayak kita ngejak, wih gitu aja baper kamu. Nah Ya, gitu. memang kalau kita kan sudut pandang Konghucu melihat sesuatu harus diteliti hakikat ya perkaranya. Misalnya saya biasa bercanda sama Bobby misalnya hari ini. Tapi Bobby lagi sensi nih karena dia masih punya trouble masalah mungkin di dalam keluarga atau dia habis di PHP-in sama cewek gitu kan. Reaksinya pasti berbeda, Bob. Ketika kamu masih posisinya tanpa masalah gitu kan. Itu pasti berpengaruh sih. Kita nggak bisa mengeneralisir semua masalah itu sama enggak. Menurut saya makanya di Konghucu kan diteliti dulu hakikat tiap perkaranya pasti beda-beda kok. Makanya Konghucu bilang belajar itu bukan berarti buka buku terus, enggak loh. Di belajar itu ya tadi salah satu meneliti masalah, hakikat masalah itu belajar. Bagi saya misalnya orang yang sharing ke saya itu buat saya belajar supaya saya nggak seperti itu gitu loh. Ya kan kita bilang di ayat kita jelas kalau orang baik kita ikuti, kalau salah ya coba kita periksa diri dulu bisa benar belum. Pasti ada something lah, Bob. Menurut saya loh, Bob, cara pandang Konghucu kan meliti hakikat ya perkara. Jadi tadi saya bilang cicing ini bergejolak anytime anywhere. Kalau dia lagi yang kitanya nggak apa-apa, dianya yang lagi berdominan cicingnya ya. Kita harus menyadari berarti dia masih ada something. Kayak saya ngejek terus ada kayak kita bercanda terus orangnya itu kayak baper sampai nangis gitu ya. Ya, pasti karena dia mungkin bercanda kamu keterlaluan enggak ya? Oh, enggak keterlaluan kok. Ya mungkin Pak, ya kalau saya lihat pasti orang yang kamunya nggak apa-apa, tapi subjeknya yang kamu ajak bercanda itu mungkin dia pastinya dia masih ada something yang lebih besar. Cicingnya lagi dominan nih. Oh, oke. Berarti ya kita kalau setiap ingin melakukan sesuatu intinya kita lihatlah situasi dulu gitu ya. Ya beda dengan pribadi. Fungsinya teman sih menurut saya. Ya. Fungsinya teman ya kamu sebagai teman ya coba diajak bicara. Kenapa kamu biasanya seperti ini kok jadi marah? Ya. Ya, terima kasih Wensa atas pencerahannya. Banyak diajak bercanda, Bob. Keren ya, pertanyaan dari Koko Bobby. Oke, thank you atas pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Silakan, jangan malu-malu. Mungkin Pak Wensa Suyana dapat menambahkan tentang baper itu ala Konghucu seperti apa? Atau bagaimana? Itu Tungkian. Saya Nyita. Saya bukan wanita. Orang biasa aja. Bukan rohaniwan. Sebenarnya baper itu juga kadang-kadang kita nggak menyadari. Kalau orang Taufin Andre mungkin tahu itu ada yang namanya teori iceberg ya dari Sigmund Freud. Kita mengatakan kita marah padahal belum tentu marah itu kalau kita mau introspeksi. Nah, saya dari tadi memperhatikan ya mau bertanya, tapi sebenarnya itu juga mesti dikendalikan keinginan bertanya itu. Karena saya juga harus menghormati adanya perbedaan yang dalam pikiran hati saya dengan apa yang diucapkan oleh Wensa Andicok. Jadi saya berusaha mengikuti orang lain juga. Jangan bertanya-bertanya isinya menyanggah. Ya, itu meskipun topiknya sama, pendapatnya sama, perbedaan itu pasti ada. Nah, itu kita harus saling menghargai. Dalam agama Konghucu disebutkan cinta chengren zimei bu chengren zi. Seorang cinta itu menjadikan kebaikan orang lain, tidak menjadikan atau bukan sebaliknya ya, mencari-cari kekurangan orang lain. Kalau saya sudah bisa menghargai orang lain, mengangkat hal yang diucapkan, dimiliki yang berasal dari orang lain itu sebagai satu kebaikan, apa yang baper
Tidak ada. Ya kalau ada baper, ya introspeksi sendiri aja. Saya punya perbedaan pendapat dengan Ben Sandi. Ingat, kalau tadi disebutkan icing, ya saya juga nyebutnya icing. Pendapat orang itu situasional, tergantung dari waktu, tempat, orangnya sendiri, dan hubungan antara manusia. Selalu berubah. Baru hari ini marah, begitu dijelaskan masalahnya oleh orang lain, oh salah paham. Salah saya, marah duluan. Nah, itu pendapat saya seperti itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Luar biasa Pak Terima kasih. Terima kasih loh, Ustaz. Kelihatan ya kalau sudah lebih wise. Mungkin Ko Andre mau menambahkan? Cukup. Oke, cukup ya. Mungkin jika tidak ada yang bertanya, saya kembalikan lagi ke MC ya, Ko Andre. Dipersilakan, Iya. Ko Andre. Balik lagi ke saya ya. Oke, terima kasih Koko Alvin. Sangat dahsyat ya. Teman-teman, tadi kita udah dengerin panjang lebar ya penjelasannya dari Wense Andi Gunawan, terus ditambah dengan Lausa Suyena, dan menarik banget ya teman-teman ya. Banyak banget informasi yang kita dapat, kalaupun saya mencoba untuk menyarikan, tapi udah disarikan juga sama Alvin, pasti akan ada yang hilang tuh. Jadi saya biarkan saja, dan teman-teman saya yakin juga bisa memahaminya dengan versinya masing-masing. Dan kiranya itu ya teman-teman, kita bisa menyerap sebuah ilmu dengan cara yang fun gitu ya, dan asik begitu. Dan setelah kita mendiskusikan hal yang cukup panjang lebar tadi, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi, coba di next slide. Oke, ya seperti biasa teman-teman, setelah kita mendengarkan diskusi yang tadi luar biasa mantapnya ya, kita akan masuk ke sesi pengumuman. Dan sesi pengumuman ini akan disampaikan oleh Cici Liana atau Ciniana, saya persilakan. Halo teman-teman semua, itu Tongkian. Baik, saya langsung lanjutin ke pengumuman ya. Di sini ada dana kebajikan Matakin. Tindakan kecil bersama-sama akan mewujudkan hal-hal besar. Ayo sisihkan 1.000 per hari. Bersama kita bisa. Bantuan bisa disalurkan setiap bulan ke rekening BCA atas nama Matakin ya, teman-teman. Dana kebajikan ini untuk kerohanian, sosial, dan masa depan agama. Tersedia juga dalam bentuk QR Code, bisa melalui via Dana, OVO, dan GoPay. Silakan teman-teman bisa di screenshot nih. Saya kasih waktu 15 detik mungkin ya. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, di sini ada program Sobat Cincin nih teman-teman, seperti yang Ko Andre tadi sebutkan ya. Diskusi santai bersifat rahasia. Ada apa teman-teman masih galau, insecure, bingung atau gelisah nih teman-teman? Apa ada yang ngerasa labil atau nggak pasti? Bisa kok semua teman-teman diceritain ke Sobat Cince. Sobat Cince, solusinya kalian bisa menyampaikan segala keluhan yang kalian hadapi tanpa takut disebarluaskan nih teman-teman. Sobat Cince terdiri dari tim psikolog dan dokter dari berbagai universitas Indonesia. Di sini ada kontak person yang bisa teman-teman hubungi ya dengan format Sobat Cince _nama, _usia, _jenis kelamin, _tenaga ahli yang dibutuhkan. Teman-teman butuhnya dokter atau psikolog tergantung kebutuhannya teman-teman ya. _keluhan utama yang teman-teman ingin konsultasikan. Semua kegiatan konsultasi psikologi maupun medis oleh dokter yang dilaksanakan secara daring
sesuai dengan perjanjian dan kesediaan waktu dari tim dokter dan tim praktisi psikologi. Nah, program ini gratis ya teman-teman, bisa teman-teman hubungi nih kontak personnya kalau teman-teman lagi butuh. Terus jadwalnya ntar panitia akan share kembali ke dalam grup besar COC ya teman-teman. Nah, di sini ada YouTube Matakin Pusat. Teman-teman bisa like dan subscribe ya, karena acara COC tiap minggu juga di-share di Matakin Pusat. Sekarang juga ada lomba puisi nih teman-teman, bisa ditonton videonya ya. Di sini ada Instagram Pakin Nasional. Bisa di-follow juga ya teman-teman untuk info-info setiap minggu dari COC, juga diposting di sini. Nah, ini acara bulan Juni nih teman-teman. Hari ini kan ada baper ala Konghucu yang dinarasumberi oleh Wensa Andi. Nah, minggu depan nggak kalah asik juga nih. Ada tema emosiku, kesehatanku. Nah, kira-kira emosi kita berpengaruh nggak sih sama kesehatan kita? Minggu depan bakal kita tanyain ke Dr. Desika Santi ya. Jangan lupa join ya teman-teman. Nah, di minggu ketiga, bagi teman-teman yang masih sering ngerasa galau, sedih, kecewa, dan lain-lain. Di sini ada Tauchin Fandi Maramis yang bisa bantu kita nih buat ngajarin kita Cincuo. Nah, apa sih gunanya Cincuo? Mungkin minggu ketiga Tauchin Fandi bisa jelasin ke kita ya teman-teman. Lalu di minggu terakhir ada main bareng tim hati nih teman-teman. Ada hadiah menarik juga, jangan lupa join ya. Ada games yang bisa teman-teman ikutin dan ada hadiahnya bagi yang berkesempatan untuk menang. Oke, sekian pengumuman dari saya. Saya kembalikan ke MC ya. Salam kebajikan, Wite Tongkien. Senwita, terima kasih Ciciliana. Oke, ya tadi pengumumannya menarik banget ya teman-teman. Jadi kita akan banyak nanti berdiskusi tentang emosi di minggu-minggu setelahnya. Dan tak lupa ya teman-teman untuk catat tadi ya, udah di screenshot juga kan ya, gitu ya. Oke, dan tak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara ya teman-teman. Dan tak lupa sebelum kita akhiri kita perlu tutup dengan doa karena kita buka tadi dengan doa juga. Dan tak lupa untuk jangan buru-buru keluar Zoom ya teman-teman karena kita ada foto sesi bersama seperti biasa. Oke, saya akan berikan sekarang waktu dan tempatnya untuk Cici Jessica untuk menutup dengan doa. Silakan. Terima kasih Ko Andre. Baik, sebelumnya terimalah salam keimanan kita, Wike Tongkien. Sebelum menutup acara sesi hari ini, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tien, karena kami telah selesai mengikuti COC hari ini. Semoga apa yang kami terima pada hari ini menjadi bekal bagi kehidupan sehari-hari, sehingga kami dapat bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa, dan bangsa. Teguhkanlah iman kami, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta di dalam kehidupan ini. Maha besar Tien Khalik pencipta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Wangi Sangti Wei Tien Yu, Wangi Sangti Wei Tien Yu, Sancai. Sancai. Akhir kata, terimalah kembali salam keimanan kita, Wei Tongkien. Ini Sancai. Saya kembalikan lagi ke MC. Ya, terima kasih. Iya. Cici Jessica. Baik, selanjutnya mari kita ayo foto bersama. Yuk, sebelum kita foto bersama, mari kita buka on cam teman-teman semua dan panitia tolong dilepas ya ininya share screen-nya untuk bisa di foto semuanya. Oke, terima kasih. Ya, ini ada 2 halaman teman-teman sudah siap untuk bergaya.
Dihitung ya. 1, 2, 3. Cis. Salam Oke. semangat. Halaman kedua, 1, 2, 3. Salam ceria. Oke. Sudah. Sudah. Thank Oke. you. Terima kasih teman-teman. Dan sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih teman-teman yang Terima udah kasih join. teman-teman. Terima Salam- kasih Wensa Andi, terima kasih Pak Terima Suyeng. kasih teman-teman semua. Terima Terima kasih. kasih Wensa Andi. Terima kasih Pak Pak Andi Suyana. semuanya. Semangat terus ya. Terima kasih teman-teman semangat. Semoga Sampai sehat jumpa selalu. minggu depan. Terima kasih. Yes, yeah. Salam kebajikan. Wai tutung tien. Dadah teman-teman semua. Juwita, izin live ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. semua. Oh ya sudah ya. Makasih. Oh, udah. Terima kasih Pak Bobi. Bobby nggak apa-apa gabung. Saya Kalian mau stop ya. ngapain? Udah Terima selesai. kasih tuh? Bobby. Yuk. Terima kasih.